Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu sering mencuci tangan, memakai masker bila berada di luar ruangan, dan menjaga jarak bila berada di kerumunan. Anak-anak ibu yang hebat, pada video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah, coba kalian perhatikan, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah, yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Kemudian, kalian juga dapat menjelaskan tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Dan kalian akan bisa menjelaskan tentang isi pantun nasihat secara lisan dan tertulis. Juga kalian akan belajar menulis pantun, kemudian kalian diharapkan bisa membacakan pantun hasil karya sendiri dengan lafal dan intonasi serta ekspresi sesuai dengan isi pantun tersebut. Nah, coba kalian lihat, ada 3 komponen penting dalam sistem peredaran darah. Yang pertama itu adalah darah. Nah, di sini ada darah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan yang ketiga itu keping darah. Komponen penting yang kedua yaitu adalah jantung. Jantung ini adalah alat untuk memompa darah. Ini juga yang ketiga ada pembuluh darah. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut. Bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot jantung bekerja dengan baik. Jadi, kita harus selalu berolahraga. Sekarang, lihat. Ini ada gambar jantung. Nah, penyakit jantung ini ada gejalanya. Yang pertama itu nyeri di dada. Faktor yang meningkatkan resiko terjadinya aterosklerosis, yakni tekanan darah tinggi, merokok, obesitas, dan diabetes. Itu gejalanya nyeri dada. Biasanya banyak merokok itu dapat menyebabkan dada nyeri. Kemudian juga ini ada hipertensi. Hipertensi ini adalah penyebabnya adalah kolesterol, minuman alkohol, stres, merokok, usia, dan faktor keturunan. Gejalanya sakit kepala parah, mual, penglihatan berkurang, nyeri dada, sulit bernapas. Agar terhindar dari penyakit tersebut, maka penderita disarankan untuk mengkonsumsi makanan rendah garam, mengurangi minuman yang mengandung kafein, turunkan berat badan jika mengalami obesitas. Biasanya hipertensi ini bisa disembuhkan dengan menggodok daun salam yang asalnya 2 gelas menjadi 1 gelas. Penyakit jantung selanjutnya adalah yang diakibatkan oleh jantung adalah stroke. Coba kalian lihat, gejala penyakit ini adalah senyum
tidak simetris, kesemutan, sakit kepala berat, bicara pelan, atau tidak bisa bicara sama sekali. Nah, ini contohnya. Kemudian rabun mata sebelah secara tiba-tiba, jadi mendadak. Penyakit ini bisa dicegah dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak, seperti makanan tongseng kambing dan lain sebagainya. Kemudian hindari makanan dan minuman yang tidak sehat. Contohnya apa? Contohnya makan mie, itu tidak sehat ya anak-anak. Kemudian jangan merokok dan jauhi orang yang merokok karena asap rokok itu sama berbahayanya dengan orang yang merokok. Kemudian cara mencegah penyakit ini adalah dengan olahraga yang teratur. Seperti tadi kita kita bersepeda setiap minggu. Nah, penyakit yang ketiga itu adalah leukemia. Leukemia adalah penyakit sel darah putih yang tumbuh tidak normal yang memperbanyak diri tanpa kendali. Nah, darah putih ini akan memakan sel darah merah sehingga penderita mengalami penyakit anemia akut. Selain leukemia, ada juga yang disebut dengan hemofilia. Hemofilia adalah gangguan yang menyebabkan darah sulit beku jika terjadi luka. Nah, hemofilia dan leukemia ini adalah penyakit keturunan, sehingga tidak bisa dicegah. Penanganannya yaitu melakukan kontrol ke spesialis. Jadi kita harus rutin check up kesehatan ke rumah sakit terdekat. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Don't forget to subscribe.
Nah, setelah kalian menyimak video tadi, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari video tersebut? Video tersebut mengajarkan kita untuk selalu hidup sehat, memakan makanan yang bergizi, beristirahat yang cukup, dan tidak merokok, supaya tubuh menjadi sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Berbagai penyakit tadi bisa kita cegah dengan pola hidup yang sehat, di antaranya berolahraga rutin. Nah, pagi-pagi ketika beraktivitas kita bisa berolahraga, sebelum beraktivitas kita bisa berolahraga dengan bersepeda. Kemudian kita bisa jalan kaki, misalkan kalian dekat rumahnya ke sekolah, kita bisa jalan kaki. Kemudian istirahat yang cukup dan memakan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Ada lauk pauknya, ada sayurannya, ada karbohidrat, ada buah-buahan, dan ada susu. Kemudian tidak merokok. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pantun Pantun nasihat. tersebut merupakan jenis pantun nasihat. Pantun nasihat pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai moral, berisi imbauan untuk masyarakat, dan lain sebagainya. Pantun nasihat itu berisi anjuran dan mendidik, juga sering digunakan di dunia pendidikan. Nah, tahukah kalian apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang sampai sekarang masih digemari oleh masyarakat Indonesia. Pantun memiliki 4 baris yang terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi. Nah, yang membuat pantun unik adalah pantun bisa dijadikan sebagai media hiburan, informasi, bahkan sindiran. Ada beberapa ciri-ciri pantun, diantaranya tiap baitnya terdiri dari 4 baris, kemudian memiliki suku kata 8 sampai 12 setiap barisnya, ada sampiran dan isi, dan biasanya berirama ABAB atau AAAA. Demikianlah penjelasan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.